pagi, Vincent, Joseph, Jalo, Tudin yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian suci pada minggu kelima. Karena saya tiganya minggu kelima. Jadi kalau minggunya pada segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Dia, Nabi dan para sembing atas segenap rahmat dan karunia-Nya. Kita masih diberi kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga dapat hadir meluangkan waktu dalam kebaktian ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Salam iman saya sampaikan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Beta Tudin Santai. Tudin terkasih, bertepatan dengan kita sudah memasuki bulan 7 Imlek yang disebut Jigwe, adalah bulan untuk menghormati arwah. Maka sudah sering disebut Jigwe itu bulan arwah, tapi ada yang kurang ajar punya bulan setan kelaparan dan sebagainya ya. Dia menyebutnya apa terserah, pokoknya kita ini menyebutnya itu adalah bulan arwah untuk menghormati para arwah. Nah, arwah siapa saja? Tentunya yang pertama kali adalah arwah leluhur kita masing-masing yang akan kita laksanakan pada tanggal 15 Imlek nanti di rumah masing-masing. Kemudian selain arwah leluhur kita ada namanya yaitu arwah umum, pengurus, rohaniwan, umat ya, bahkan yang seiman ataupun tidak seiman tapi sembahyang tetap kita hormati, kita sembahyangkan, kita sembayangi yang nanti tentu di dalam doa akan disebut yaitu arwah umum, arwah para pendahulu. Lalu yang ketiga, ini yang harus jangan sampai kita lupakan yaitu arwah tak terawat. Nah ini sering disebut mereka menyebutnya setan ya, bisa kafe, tapi kita menyebutnya arwah tak terawat, arwah kapiran. Kenapa kapiran tak terawat? Karena tidak punya keluarga. Maka penerus keturunan itu atau anak putu itu jangan sampai lupa melaksanakan sembahyang untuk leluhurnya, karena itu wujud laku bakti ajaran Nabi. Maka itu penting melaksanakan sembahyang dan doa ya, walaupun dengan sangat sederhana sekali tapi tidak melupakan. Jadi arwah tak terawat juga penting kita doakan, semoga dia itu juga bahagia, tidak dilupakan ya. Kemudian arwah pahlawan, para korban perang terutama yang membela negara kita, ini juga perlu kita doakan, apalagi ini bulan Agustus, hari kemerdekaan itu mesti disisipi acara doa untuk para pahlawan. Ini juga berjasa sekali. Kalau tadi orang tua kita berjasa, lalu kita berjasa karena kita bisa hadir di dunia ini, tapi kalau arwah pahlawan kita bisa merasakan kemerdekaan di negeri Indonesia itu. Lalu saya juga selalu menambahkan sejak COVID itu, Pak, korban-korban COVID, Pak ya, itu kan banyak sekali, ribuan, bahkan tidak sampai didoakan ya, langsung oleh rumah sakit ditangani ya. Kemudian
dari rumah sakit saja tidak boleh berhenti. Yang biasanya harus di Tiongting, ini langsung paling dilewatkan rumahnya seperti Seindarto. Itu pun yang Sangsem hanya keluarga tok, tidak boleh. Mau ketutke kendelingan dimakamkan atau di kremasi tidak boleh, hanya keluarga inti ya sanggup tok. Jadi bagaimana mendoakan mereka, tapi kita tetap berusaha. Waktu itu kita berdoa bersama ya, dengan dipantau anaknya. Oh ini sudah keluar rumah sakit, ini sampai di rumah, ini sampai di Lingan terus. Kemudian kita berdoa. Nah itu yang bagi Seindarto karena memang tokoh kita. Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Kita lihat saja, mau dikremasi saja antri, boleh tempat nggak ada, jadi harus antri. Betul-betul terjadi. Dimakamkan pun harus antri. Tapi ini sing berdoa. Padahal doa itu menuntun para arwah itu untuk sampai ke tujuannya masing-masing. Tapi tidak bisa. Ya bagi itu tadi Seindarto khusus, ya yang lain tidak mungkin. Mau kubur santri sampai tukang kubur kesel, ada tukang yang kubur itu hanya nguruki ya, karena sudah dipakai alat traktor untuk melubangi kuburan. Tapi mereka juga capek dan juga takut nanti kalau ketularan, nanti kalau gini gitu ya, akhirnya apa? Ditunda. Kamu lihat sendiri di TV itu betul terjadi ya, ditunda. Yang kremasi pun walaupun hanya prosesnya sebentar, berapa jam, tapi ngambilnya kan panas sekali, harus menunggu beberapa jam, kan? Apa esok harinya baru bisa diambil. Sampai orang Jakarta meninggal di kremasi di Kerawang, di Tangerang, dan dicari tempat kremasi sedemikian rupa. Maka itu saya juga berdoa, juga saya selalu ngelingi Pak Jipaku doa sampai ya. Nah ini dengan kata-kata mesake, walaupun itu kita tidak kenal, apalagi yang kenal, apalagi yang saudara kita ya, itu adalah wujud cinta kasih kita ya. Maka di tempat suasana yang berduka, suasana sembahyang itu tidak ada apa namanya senang-senang, gembira, mesti suasananya hening. Ya tersenyum boleh, tertawa boleh, tapi suasana itu mesti hening. Karena para arwah itu juga apa namanya suasananya hening, lain dengan suasana manten ulang tahun itu gembira. Ya, jadi arwah-arwah yang perlu kita doakan. Nah, kenapa pada bulan Jube itu tidak hanya lidah kita yang selalu melaksanakan sembahyang Jube, juga kelenteng-kelenteng. Ya, ini saya kalau di tempat kita jangan lupa Tojin, nanti sehabis 17-an yaitu 21 Agustus kita melaksanakan sembahyang Jembing bersama di sini. Kalau Jembing di Tiongting, kalau Jembing di sini dengan relik kapal simbolis, karena dulu itu nenek moyang kita belum menjumpai pesawat ya Pak Haji, sehingga digambarkan kapal. Memang ceritanya Jembing, ceritanya nenek moyang kita itu dari Tiongkok, tidak naik pesawat tapi naik kapal. Maka sekarang juga reliknya kapal. Walaupun kalau 49 hari ada yang membawa pesawat, mobil dan sebagainya ya, tapi kita masih mengingat terutama leluhur kita yang datang dari Tiongkok dulu
lewat apa, akar ilmiahnya apa. Selain di lidah, juga ada di kelenteng-kelenteng yang menyelenggarakan. Kalau di kelenteng Solo, kelenteng Coludan, ya, itu melaksanakan juga dengan kirim doa. Selain kirim sesaji, juga kirim doa. Nanti Toji juga boleh mau menghadiri, mau ikut partisipasi, monggo, baik-baik saja. Kemudian juga di kelenteng Ambarawa, ya, kelenteng Magelang, Bojonegoro, Purwodadi, Mojokerto dan sebagainya. Ini info-info yang sudah masuk mau menyelenggarakan acara sembahyang minggu. Patut kita syukuri pula kalau mereka masih bersedia melaksanakan minggu, berarti beliau-beliau yang menyelenggarakan ini adalah meneruskan ajaran Nabi tentang laku bakti. Dan tentunya para leluhur yang dihormati di sembahyang tadi akan, ya istilahnya kalau kita ini senang, kalau dia bahagia menikmati, ya, karena dikenang satu tahun hanya berapa kali toh, tapi orang itu sering ogah-ogah, ya, alasan-alasan melaksanakan sembahyang itu. Yang menarik lagi, saya sudah mengikuti beberapa sembahyang minggu di tempat ibadah Mojokerto. Saya sangat tertarik sekali. Di situ ada altar kecil, ada bubur, ada susu di gelas, ada pempol. Saya tertarik sekali, ya. Di sini saja belum ada. Ini untuk siapa? Saya tanya. Oh, ini aku. Untuk anak-anak kecil yang meninggal atau yang trek, miskrah, belum waktunya lahir. Itu ada altar yang kecil dan juga disediai untuk anak-anak, ya. Nah, kalau di Solo gimana? Belum, saya tidak ada, belum. Bubur ini beli, nggak kita segelas susu, bubur semangkok. Mereka kan makannya itu, ya betul ya. Sini belum, ya. Magelang, Solo Reneng gitu, tidak belum. Berarti Solo orang menghormati juga anak-anak kecil. Belum, ini Pak Muda, walaupun belum terlaksana. Ya, ini baru yang saya lihat itu Mojokerto, yang lain belum. Kemudian yang menarik lagi kalau itu bukan sesaji, ya, di Purwodadi itu disediakan air di kendi, banyak sekali. Nanti para tojin yang menghadiri sembahyang itu dengan pokoi, boleh enggak minta berkah kendi yang berisi air. Ya, kalau boleh ambil, ya. Saya tanya berapa, ya, untuk diminum, dimasukkan di kamar mandi untuk mandi bersama, untuk raup. Nanti kalau jualan, ya, di depannya itu airnya dituang-tuangkan di depan toko. Lalu karena Purwodadi itu dekat dengan Wirosari, ada ada sumber garam, ya, namanya itu jadi air yang meletus dari sawah itu, nanti kemudian mengalir dan air tadi menjadi garam, atau yang sering digunakan untuk bumbu kacang. Nah itu garamnya juga disediakan di kelenteng Purwodadi. Jadi orang-orang yang percaya itu juga, karena khasiatnya itu tidak ada. Kalau saya ditanya ini apa, nah saya tidak bisa ngomong, ya.
yang sembahyang atau jadi misalnya sembahyangnya itu hari ini, besok pagi itu penduduk Purwodadi itu mengambil garam. Nah, katanya kalau untuk dodolan ya untuk dodolan sedikit-sedikit di rumah untuk bumbu, dan kemudian juga ada yang untuk jamu dan sebagainya. Nah, ini yang menarik. Tapi saya tidak bisa membuktikan di ayat T. Tapi tadi di dalam ayat halaman 99, nunggu 2 ayat 5 kita buka dahulu sehingga tidak kebablasan ya. Halaman 99, salah satu murid Nabi Gongsu bertanya hal aku bakti. Aku bakti piye to? Ya. Kita jawabnya juga bermacam-macam. Kalau orang tadi meletakkan orang tuanya di panti jompo, ini ngetren sekali. Wong sugih-sugih mama itu duduk di panti jompo, tidak ditili-tili. Maka saya kalau nengok, karena kebetulan saudara saya ada di situ, itu saya rasanya sedih, nangis ya. Dan setiap ada mobil datang atau sepeda motor datang, dia tuh bangkit dari tempat duduknya, nginguk, sopo terus yang teko. Kalau duduk keluarganya ya, dia duduk lagi dengan hati yang kecewa, belum penuh penantian. Saya heran, kok anaknya tego-tego mentok meletakkan orang tuanya di panti jompo. Ya, itu kalau ditiliki aja masih mending. Saya tanya suster-susternya, Mbak Sus, ini namanya loh Corudan, itu Surabaya loh. Nah kalau pilih di sini, wah sebulan sekali aja bejo. Aduh, harus ingat ya kecil. Kita dulu berangkat sekolah, orang tua kita kerja di pasar itu ngoyo-ngoyo bonceng kepik. Dulu kan ada mobil dan ada sepeda yang sepeda motor yang punya, kalau sekarang banyak. Itu anaknya diterke ke sekolah, balik pasar dodol, balik lagi di petuk. Ya, nah kok sekarang setelah jadi orang sukses, mau pengen orang tuanya. Wah, daripada di rumah ya ada temannya, cari pembantu ya sulit ya. Pokoknya aku boleh duit, mama tak titipin yang panti jompo tak bayari. Jadi mereka bayari orang tuanya itu sudah menjadi kebanggaan, cukup membahagiakan ya. Oke, maka pada saat mereka Gongsu namanya BBP tanya tentang aku bakti, Nabi Gongsu menjawab, jangan melanggar. Apa maksudnya jangan melanggar ya? Ketika Wadi salah satu murid Nabi juga sedang menyaisi kereta ya benak-benak karena waktu itu tidak ada mobil ya, kereta itulah adalah utama kendaraan. Nabi memberitahu kepada Wadi yang sedang menyaisi kereta tadi Bing Icu atau Bing Sun bertanya hal aku bakti. Ku jawab, jangan melanggar. Kemudian Wadi yang menyaisi kereta tadi bertanya, apakah yang guru maksudkan jangan melanggar itu? Ya, maksudnya apa Nabi? Tapi waktu itu karena murid ya, manggilnya guru. Tapi kalau sekarang Nabi Gongsu, kita sebagai umatnya menyebutnya Nabi. Nabi menjawab, pada saat hidup layanilah sesuai dengan kesusilaan, sopan santun, ojo digentak. Orang tua itu kalau sudah pikun ya, itu nek omongan ki mung dibulan baleni lah memang isane kuwi yo. Kalau kita kan tidak ya belum pikun. Mudah-mudahan nanti pikun enggak gitu ya. Bulan baleni omongan itu lagi, omongan itu lagi. Bahkan sudah diberi makan kadang bilang belum makan.
cilokone kalau duitnya diambil putrune kelingan terus duitku dijupuk wah itu ya, maka jangan sampai itu terjadi. Nah, ini memang faktor usia ikut sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah ya, kalau sekarang dikremasi juga ada apa-apa karena tanah itu lebih banyak digunakan untuk orang hidup, maka tidak apa-apa dikremasi. Makamkanlah sesuai dengan kesusilaan ya, yang dipilih walaupun jadi dimakamkan ya tak makamkan di milingan. Saya kemarin juga kan milingan ya, makam itu banyak yang amblong-amblong kering, tuntutannya garing kabeh. Ada itu setiap tahun bayar paling murah itu 60.000 satu bulan, sehingga setahun sekali itu diminta 700.000 kering ya. Saya bilang ojo mobil, coba direzeki orang. Satu yang kedua coba disirami orang. Ya, dia datangnya ya tahu, dia ada apa. Oh ini tanggal 15 biasanya di sini. Oh ini JB di sini. Tapi ada biasa kering. Ya, padahal itu sudah kita lewat perorangan ya, kering dan mati. Apa rumput-rumputnya itu banyak yang mati. Ada yang amblong, ada yang ya, demikianlah. Karena apa? Keluarganya tidak menengok, tapi ya sering ditengok. Tukang-tukangnya itu wedi. Udah diloke, maka ya kadang kala tidak sampai rumputnya mati, pohon-pohonnya mati, dan ya disirami kadang koloni, tapi tetap ya ada perhatian. Dan sembayangilah, ini itu sih, sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Ya, tidak perlu kita itu, wah, kalau KUP kan itu sumbangan ya, ada kepala babi, bahkan saya kemarin diceritani waktu 3 tahun yang temannya malah, loh, itu ada yang babi utuh, yang babi utuh sudah itu, aduh, apa namanya darah, ya, yang si ember itu dijual, waduh, tujuhnya aku tahu loh, menurut piye. Terus satunya lagi, bahkan dulu tuh pakai sapi itu, waduh, ya, sakit saya, sakit di khusus saji ya, mengerikan ya. Kalau itu hanya sancaman itu saya tidak gitu. Tapi toji terserah mau pakai sapi itu, babi itu monggo, itu tidak dilarang. Tapi rasanya sapi kok tidak ada apa namanya babi itu, nggak bisa iris gitu ya. Atau paling tidak yaitu kepala babi itu diberi itu dilambangkan seperti babi yang utuh. Tapi ini mogol, tidak dilarang. Tapi rasanya itu kita mari menyajikan sesaji yang utuh dan apa namanya darahnya masih mengalir, diadai embet. Ya itu masing-masing ya. Ini dalam cerita saya tidak melarang Toji untuk melaksanakan sembahyang dengan sesaji seperti itu dengan kesusilaan. Ya. Kita melihat sendiri ya. Dulu Toji kita sembahyang zamannya anak muda ya, itu masih menyembelih ayam di sini, menyembelih bebek di sini. Tapi kalau kambing enggak, babi ada. Ya itu waktu itu bebek. Saya ingat, tapi sejak itu kemudian oleh Nakah Suci dilarang. Kenapa? Entah belum putus apa namanya itu ya, entah gimana saya tidak tahu. Saya tidak melaksanakan penyembelihan bebek tadi yang untuk sembahyang tadi. Begitu bebek tadi selesai dibeleh, kan dilempar untuk nanti
setelah mati masukkan air panas. Ternyata Pak, bebek tadi begitu dilempar terbang, terbang tinggi sampai darahnya dokter tuh. Satu ya goyang, goyang. Satu goblok kan, goyang. Tak ikuti itu ya darahnya kan. Oh bego. Tenang sampai tempatnya dokter itu jatuh karena lelah atau darahnya banyak lewat jatuh. Tapi rame-rame cekel terus dibawa lagi ke sini. Lucu sama aku terus gelai katanya itu kayak busuk bayang tuh nggak boleh kebelkel ya gelai udah belkel tuh masuk tegak meraskan kalau tutupi baskon wah lagi mas 10 menit dulu tuh masih muridnya 10 mas 10 itu 10 ya begitu terbuka lagi tapi dia tidak bisa terbang karena kepalanya udah putus dia merasa apa jatuh. Nah ini ya harus memutuskan besok naik sembahyang lagi jangan disembelih di sini baik bebek maupun ayam akhirnya disembelih di pasar ya, itu. Nah jadi kenapa tadi ya burung tugel rate apa nyatanya itu terjadi terbang seperti itu ya itu. Nah maka para tojin ya ini sekedar cerita aja kenapa kok bungkuk kalau sembayangan kok barang-barangnya beli atau sudah mateng ya itu ceritanya karena dulu pernah bebek itu terbang karena dulu ya. Kemudian tojin kesusilaan ya, kita juga melaksanakan sembahyang itu dengan kesusilaan yaitu kita menutup. Kenapa tidak pas jigwe tengah-tengah tadi tapi penutupan menjelang selesai karena kita menghargai juga arwah-arwah yang belum disembahyang ya, maka sembahyang inguping di buko atau mati ini tidak pas jigwe tapi dipasne penutup supaya arwah-arwah yang belum disembahyang keluarganya atau yang kesingsal tadi ya kita doakan. Maka mesti penutupan baik jimbing maupun kemping. Jadi kalau ada yang tanya demikian ya, baik jimbing maupun kemping selalu penutupannya setelah mau berakhir. Kemudian lagi tentang kesusilaan ini juga kesusilaan karena kita juga menghormati mereka yang telah meninggal dan lali lagi doakan tetap kita doakan pada terakhir sembayangan baik jimbing maupun kemping. Kemudian apa yang kita lakukan di dalam sembayangan itu ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing ya. Maaf jangan sampai utang. Aku sembayangan baik utang banyak maupun utang duit gue sembayangan ini jarinnya latekan ya latekan. Nah kalau Toci mau buktikan gak rekomu itu sudah selesai makan apa belum ya pakai komu ada yang buat kita itu sampai jam berapa gak mau. Nah ternyata ada sesaji yang kurang tidak apa-apa lah, tapi kalau tidak mau kan barang tangan ya. Nah, dan bagaimana kalau saya tidak punya uang yang sederhana saja? Nasi semangkok mesti punya, orang tuh mesti ngeliwet ya, nasi semangkok sawi mudah beli ya, murah harganya
uji masak. Nek jane masak O, masak C itu yang utama. Maka kenapa kok diberi nama masak O, masak C? Oh, Cino-cino sembayangan. Maka kalau dia masak O, masak C itu harus. Tapi kalau tidak punya uang, nah itu aja. Kamu masak apa? Dicatat. Ya. Itu apa namanya, disajikan. Nah iso ya tuku buah, sang selingkang, ya, jeruk loro, apel loro, tidak bisa disangkok, tidak apa-apa. Yang penting adalah niat kita sembahyang dan persujudan kita. Jadi yang betul kita panggil karena jebling, silahkan makan seadanya. Kalau ada kekurangan kesalahan mohon dimaafkan. Saya yang menyediakan sesaji yang sederhana. Atau mungkin karena tidak enak badan, ya, apa namanya, di rumah tidak ada sengewangi, boleh toji nunut digongkok dengan bank semampunya, ya. Kemudian sembahyang digongkok. Setelah sembahyang bersama dipimpin Pak Haji, kan nanti dipersilakan sembahyang secara pribadi. Nah, boleh aja. Bulan nanti leluhurku rebutan. Nah, namanya aja sembahyang yang lupa, dia sembahyang rebutan, dia rebutan malah enak. Ya kalau mangan bareng-bareng itu kan enak. Ya rebutan. Ini enggak Pak, sampai peroyokan tiba tidak ada. Ya, mereka ya tahu mana yang enggak. Ya, itu bisa Pak. Kok ini. Ya. Tapi juga boleh dan sangat-sangat diperkenankan di rumah sembahyangan digongkok juga ikut sembahyangan. Karena ini kalau di rumah untuk leluhur kita sendiri, digongkok ini untuk umum. Bahkan yang lain agama dipersilahkan. Ya, maka boleh izin di rumah menyelenggarakan, di sini juga ikut syukur-syukur apa namanya, memberi bantuan. Wah, tapi ya terkadang itu saya sampai, maaf ya izin, sampai yang balik mobil, saya mau tumbang sembahyang mendukung. Oh iya, saya tunggu nih, tapi jangan lewat jam 5 ya. Mau pulang tak tunggunya ya. Prokertis banyaknya saya. Tapi ya mungkin ikhlasnya itu ya. Ya sudah, ikhlasnya 20.000 sampai 1 berapa? 20 ya, pelan-pelan. Ya boleh toh. Oh boleh. Rongai hujan lebih. Ya, tapi tekan apa ya toh, kita bayangkan kalau kita makan 1 porsi makan saja dapat 20, saya diundang 10. Siapa? Ya, oh betul, saya disembahyang 10. Tapi ada juga ya baik ya, baik itu saya kok paneten sing disembahyangi 35. Hah? Bukan wah, soalnya aku wis ora sembahyang di rumah. Cacahe biasane 30, ini tambah 1 tahun ini 5. Di PT 35 kali 50 juga ada. Ini sak posine sak wong tak kei 50 ya Bu. Yo. Ada loh 10 sembayangi pengen 20, tapi ada 35 yang sembayangi pengen 50. Itu juga ada. Nah ini masing-masing keikhlasan aku ya. Ada yang betul-betul apa loh, apa ini itu sih. Nah mari kita ukur dengan diri kita masing-masing. Kalau memang kita ini tidak
Ojo kebangetan koyo mau 20.000 sing bilang 10 lembut. Berapa? Saya tanya itu berapa? Dia tulisan, masuk lagi tulisan tak kayak gitu. Anggaran mungkin ya untuk mampu tinggi. Siapa? Nah ini, jadi dan mari kita siapkan. Itu tidak harus seharga. Kalau seperti Coinda itu malah bagus sekali. Kowe nek pengen nyumbang koper siji 250 koper. Tapi kalau tidak nyumbang sukarela gratis ya nih sukarela atau muncul sembako nanti untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang tidak mampu. Nah itu malah bagus kayak jeneng. Tapi kalau kita beri nama, wah sakit pokok hasil sembahyangnya penyumbang 50.000 itu bisa. Kan elek banget. Bagaimana kepada tujin-tujin kita yang tidak mampu, ya, duitnya minta ngono, tidak mampu. Ya, tapi janganlah kita ini mampu, ya itu mampu nih, mampu sembahyangnya ini, ya, bahkan mungkin makan sembahyang itu gratis, nah gratis itu paling menarik. Kalau yang dengan embel-embel gratis ya. Nah inilah sembahyang kegopeng yang akan kita laksanakan nanti, di mana sembahyang kegopeng tadi sering disebut sembahyang rebutan ya, karena yang undang semua arwah, tidak yang agama disebut sembahyang pertengahan tahun. Setengah tahun lagi kita sudah Imlek, hari tahun ya. Kemudian disebut kemerdekaan arwah karena dengan kemarin akhir bulan ada sembahyang Wihankau, yaitu sembahyang minta dibukakan pintu untuk para arwah supaya turun ke dunia bersama keluarganya melaksanakan sembahyang itu sudah dibukakan, dimintakan ya, namanya Wihankau, sembahyang kali itu. Para arwah itu dipersilakan turun, katanya lagi tidak ada ini penyiksaan. Kalau arwah-arwah itu ya dosanya nyopek ketika hidup, kesalahannya ya dosa itu katanya di sana harus menjalani hukuman, juga ini dibebaskan ya, karena disebut kemerdekaan arwah, kebebasan arwah diturunkan ya. Kemudian ada pula bukan kegopeng itu ya, kemudian ada pula yang menyebut dan arwah. Lagi ini juga bertepatan dengan bulan Suro, di serem ya, kok ya Suro ya bulan arwah, ya apa-apa. Saya bilang arwahnya orang Konghucu itu mesti kenang, dan terang dari apa, selalu dikenang, selalu disembayangi, bahkan diberi sesaji. Ya bos, kita kayak mau pikir, apa mana toh, saya tidak makan. Tapi tidak seperti kita, ngomong-ngomong tidak. Yang dimakan sarinya. Tujin boleh buktikan sesaji ya habis untuk sembayangan, dan yang disisakan mesti harus ada sisa. Ya, ketika sesaji itu sendiri mangkok ada pula sisa. Ambil sak sendok rasakan. Yang bekas sesaji itu rasanya ada. Iya. Saya sedap, padahal bumbunya sama loh tadi. Tapi yang satu ini enak. Lah yo, aku mau sekalian kena debu, kena anu. Beda, rasanya beda. Ada orang yang mau makan bekas sesaji,
Ayo monggo katanya, inilah bekasnya mangkongnya gitu. Ayo monggo. Tapi ada yang tidak mau, ya ada apa-apa. Ya, ini. Jadi ada sesaji. Saya selalu tidak makan. Maka sesaji itu identik dengan yang panas, ada kuatnya. Siji tok saya ayo tok terus jadi selalu mengeluarkan asap karena mereka itu bukan makan seperti kita kelihatan, tidak kelihatan, dan yang dimakan adalah buah sarinya. Juga tuh yang di sosial kodok toh, nanti ya. Kemudian pada bulan apa ini, kebetulan saya kan rumahnya di Sol ya, sepi, jarang sekali. Mobil lewat, tapi tidak motor jarang sepi. Di sini ramai ya. Itu kalau malam tuh suara burung-burung yang aneh. Biasanya ya ada rekap sitik. Ini banyak. Itu apa itu? Saya tanyakan. Itu kalau bulan apa ada suara-suara burung. Ya. Itu katanya arwah. Loh, masa arwahnya jadi burung? Ya. Apa namanya lewat burung itu? Dia itu datang, minta didoakan, minta disembayangi. Wah, siap deh. Aku ya sembayang, aku ya mendoakan. Maka sering tojin jumpai tidak. Di rumah tojin orang yang kupu, enek kupu lebu ngomah. Kan ada tojin, kupunya warna yang coklat itu loh. Nah, terus nenek moyang kita bilangnya apa mama kita? Aku pengen tamu. Nah itu tamu apa leluhur kita. Ya sosok tamu tenang. Saudara kita dari luar kota datang. Tapi waktu itu mangkok kita ini nek ceritake orang gamblang kayak saiki. Saiki kan udah. Itu sering, apalagi nanti menjelang Sabgo. Ya yang ini, ya mak, oh aku lali nyembayangi. Sok opo, misalnya satu rebu, sok rebu, ya. Belum lalu kita tidak minum pupuk, ada pupuk lebu, ya, dan nggak mau pergi, mama, ya. Tuh itu bagi orang-orang yang suka sembahyang seperti di lingkik, pupuk tadi masuk. Tenggel lama, bahkan nanti kalau cucu-cucu kita mau jebret kan itu cucu ini mak itu kok, nah itu dia nggak percaya, mak aku putus, nah dia jawab, ya, nah ini kalau dulu kita tukang dari, kurang lo, ya, kurang lo, kita sekarang punya masuk, nah, wah ada kupu, oh nanti jolok, jangan lo, nggak ada apa, sakit. Karena beli rumah nanti kalau udah dirong sini ada anu lorong malah diusir. Terus toh, kalau mau gali, cuma minta kalau saja, lima kong teko, itu saya ya. Makanya, kalau kupu, tapi kita dulu percaya ya Toji. Tapi ya memang tenang. Ada saat sembahyang apa itu mesti ada